Halo semua, perkenalkan nama saya Akhira Rizkina dari kelas 11 MIPA 4. Dan pada hari ini saya akan membahas beberapa soal lingkaran serta cara-cara menyelesaikannya. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari soal pertama. Di mana soal pertama yaitu jika titik min 5, k terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x min 5y min 21 sama dengan 0, nilai k adalah. Nah, sebelum kita masuk ke cara penyelesaian, akan lebih mudah apabila kita menulis diketahui dan ditanyakannya terlebih dahulu. Nah, untuk diketahui, kita dalam soal sudah mengetahui beberapa aspek, tepatnya adanya titik min 5, k. Dan titik min 5, k ini terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 6y min 12 sama dengan 0. Nah, untuk ditanyakannya sendiri, itu dia menanyakan berapakah nilai k. Cara pengerjakannya ini adalah menggunakan metode substitusi. Dapat dilihat pada slide selanjutnya, di mana persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x min 5y min 21 sama dengan 0, nilai min 5 dan juga nilai k kita akan masukkan ke dalam nilai x dan juga nilai y. Sehingga menjadi min 5 kuadrat ditambah k kuadrat ditambah 2 kali min 5, min 5k, min 21 sama dengan 0. Dari situ kita dapat mendapatkan nilai 25 tambah k kuadrat min 10 min 5k min 21 sama dengan 0. Kita susun menjadi bentuk persamaan kuadrat sehingga nantinya kita mendapatkan k min 6 k plus 1 sehingga nilai k itu adalah 6 atau k min 1. Jadi jawaban yang benar adalah nilai C atau opsi C. Itu untuk nomor 1. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Di soal kedua, soalnya sendiri itu terbaca sebagai jika lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x tambah 6y tambah c sama dengan 0 menyinggung garing x sama dengan 2, maka nilai c adalah. Lagi-lagi sebelum kita masuk ke pembahasan rumus atau cara penyelesaian, akan lebih mudah apabila kita menulis diketahui dan ditanya. Yang pertama, diketahui bahwa lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x ditambah 6y tambah c sama dengan 0, dia menyinggung garis x sama dengan 2. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah nilai c? Kita masuk ke cara, di mana pada cara ini pengerjaan dimulai dengan memasukkan nilai x yang sudah diketahui ke dalam lingkaran. Jadi x kuadrat itu diganti 2 kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6 dikali 2 tambah 6y tambah c sama dengan 0. Sehingga kita nantinya mendapatkan nilai y kuadrat tambah 6y tambah 16 tambah c. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat tadi kita dapat mengetahui nilai a, b, dan juga c-nya. Di mana nilai a adalah koefisien dari y kuadrat, nilai b adalah koefisien dari y, dan nilai C adalah koefisien atau yang tidak memiliki atau 16 tambah C. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 16 tambah C. Setelah kita mendapatkan elemen A, B, C, kita masukkan ke rumus D, yaitu rumus B kuadrat min 4AC. Di mana D sendiri ini merupakan sebuah determinan ya. Jadi dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui, B kuadrat menjadi 6 kuadrat, min 4 dikali 1 yaitu nilai A dan dikalikan lagi dengan 16 tambah C. Itu nilai C. Sama dengan 0. Nantinya kita dapat mengetahui bahwa C itu adalah sama dengan min 7. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi nomor 1 dan juga nomor 2 sudah. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Selanjutnya, untuk nomor 3 soalnya adalah persamaan garis singgung suatu lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 20 jika titik singgungnya T di mana dia 4,2 adalah. Lagi-lagi, yuk kita tulis dulu diketahui dan juga ditanyanya. Di mana diketahui adalah persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 20 dan
titik singgungnya berada di koordinat 4,2. Lalu ditanya berapakah persamaan garis singgung lingkaran tersebut? Nah, untuk ini kita sudah memiliki rumus yang sudah ditentukan sebelumnya atau rumus pasti. Jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat sendiri ini itu sudah berada di persamaan lingkaran yang diketahui, yang sudah kita tulis diketahui tadi. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai 4X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, kan 4X tambah 2Y sama dengan 20 tidak ada di pilihan. Kalau kalian perhatikan, itu masih bisa dibagi atau masih bisa disederhanakan dengan dibagi dengan 2. Jadi kita mendapatkan nilai 2X tambah Y sama dengan 10. Merupakan pilihan di opsi A. Soal ketiga udah, yuk kita masuk ke soal keempat. Untuk soal keempat sendiri, dia adalah persamaan garis singgung pada suatu lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 10. Jika diketahui gradien garis singgungnya 1/3 adalah. Nah, berbeda, ini agak mirip ya dengan soal ketiga, sama-sama mencari persamaan garis singgung. Tetapi soal ketiga tadi itu dia menggunakan bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan ini kita menggunakan bentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan dia juga sudah diketahui garis singgungnya atau M-nya. Lalu caranya gimana sih untuk menentuin kayak gini? Kita masuk yuk. Lagi-lagi kita pertama-tama menuliskan tentang diketahui dan ditanyakannya. Untuk diketahui, soal ini adalah lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 0. Di mana dari situ kita mendapatkan nilai A, B, dan juga R atau jari-jarinya. Di mana A adalah 3, B adalah 1, dan R adalah akar 10. Dan gradien sudah dibahas tadi, ada di dalam soal atau M adalah 1/3. Lalu untuk yang ditanyakannya adalah mengenai persamaan garis singgung. Nah, caranya gimana sih? Yuk, kita masuk ke rumus. Di mana rumus yang digunakan adalah Y min B sama dengan M dikalikan X min A tambah kurang R, di mana R nanti dikalikan dengan 1 ditambah M kuadrat. Nah, dari semua yang ada di rumus, tinggal kita masukkan ke elemen-elemen yang sudah diketahui. Y min B. B tadi sudah kita ketahui sebagai 1. Jadi Y min 1 sama dengan M juga sudah diketahui 1/3 dikalikan dengan X min A yang juga sudah diketahui yaitu X min 3 plus minus R akar 10 dikalikan 1 ditambah 1/3 kuadrat. Nantinya kita mendapatkan Y min 1 sama dengan 1/3 X min 1 tambah kurang akar 10 dikalikan akar 10/9. Di mana akar 10 dikalikan akar 10/9 nantinya menghasilkan 10/3. Nanti persamaan yang didapatkan adalah bentuknya seperti 3Y min 3 sama dengan X min 3 plus minus 10. Nah, di mana nantinya kita mendapatkan hasil berupa X min 3Y sama dengan 10. Hasil ini atau jawaban ini berada di opsi C. Nah, soal keempat sudah selesai. Yuk kita lanjut ke soal kelima, yaitu soal terakhir. Di slide selanjutnya. Soal kelima ini lagi-lagi mencari persamaan garis singgung. Tetapi ini memiliki bentuk berbeda dari yang soal ketiga dan juga soal keempat. Di mana soal kelima ini dia memiliki garis yang memiliki hubungan dengan dengan persamaan diketahui. Yaitu pada soal ini mengenai garis yang sejajar. Soalnya sendiri itu isinya garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y tambah 5 sama dengan 0 yang sejajar garis 2X min Y tambah 7 min 0 adalah. Lagi-lagi kita masuk ke bentuk diketahui dan juga ditanyakan. Di mana diketahui bahwa lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y tambah 5 sama dengan 0, dia sejajar dengan garis 2X min Y plus 7 sama dengan 0. Ditanyakannya,
garis singgung. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, lagi-lagi kita perlu terlebih dahulu memasukkan pusat lingkaran dan juga jari-jari. Untuk bentuk ini kita perlu mencari pusat lingkaran dan juga jari-jari terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah. Di mana yang pertama adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran sendiri adalah min setengah A, min setengah B. Di mana nantinya tinggal kita masukkan saja elemen yang ada di persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 2y tambah 5 tadi. Jadi min setengah kalikan min 6, min setengah kalikan min 2, di mana nantinya kita mendapatkan pusat lingkaran berada di titik 3,1. Lalu untuk jari-jari, itu dia menggunakan rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C, di mana A dan B ini adalah pusat yang sudah diketahui. Jadi ada 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, min C-nya yaitu min 5. Di mana dia nantinya didapatkan menjadi akar 5. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke rumus. Di mana rumusnya itu masih sama seperti tadi, yaitu Y min B sama dengan M, X min A plus minus R akar 1 tambah M. Oh, mohon maaf, untuk M tadi lupa dituliskan di sini. Untuk pencarian X sendiri itu tinggal kita masukkan elemen min A per B. Jadi ada min A yaitu min 2 per min B yaitu min 1. Yang kita masukkan ini adalah dengan garis yang memiliki hubungan ya. Jadi sejajar dengan garis 2x min y itu kita masukkan, jadinya nanti n yang didapat itu adalah 2. Dan juga perlu diketahui kalau M sejajar berarti dia nantinya memiliki M1 sama dengan M2. Jadi memiliki gradien yang sama. Nah, yang ada di dalam rumus tinggal kita masukkan Y-1 sama dengan 2 dikalikan X-3 plus minus 5 dikalikan 1 akar 1 tambah 4. Jadinya menjadi Y-1 sama dengan 2X min 6 plus minus 5. Di mana nanti kita temukan menjadi 2X min Y min 10 sama dengan 0 yang ada di opsi A. Sekiranya itu saja terlebih dahulu, yang kita bahas sudah ada 5 soal. Saya harap video ini membantu dalam pengerjaan soal-soal yang mirip bentuknya, dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.